Di akhir tugasnya, Kasubdit Ditlala, Muhammad Arif, terus melakukan pengembangan, pembenahan pada aplikasi tol laut, melalui keluhan para shipper. Dirinya meyakini, di tahun 2025, sistem aplikasi tol laut bisa diterapkan, dengan harapan bisa langsung mengena terhadap para pelaku usaha. Sedangkan, pada simulasi aplikasi tol laut tampak beberapa shipper antusias dengan menyampaikan keluhan, saran maupun ide guna perbaikan. Selain itu, para shipper se-Surabaya, yang diwakili oleh Beni dari PT Bintaro Jaya Logistik didampingi Wahyudi dari CV Surya Cemerlang serta Arif dari PT Samitra Panca Abadi, mengaku sangat puas dan mengucapkan terima kasih atas program tol laut di bawah kepemimpinan Kasubdit Ditlala Muhammad Arif. Dari Arya Sentra Hotel Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Sekarang bahan bisnis prosesnya sudah di-develop oleh teman-teman pengembang Sito Laut, dan hari ini akan kita simulasikan. Makanya kami meminta Bapak Ibu membawa laptop ya, agar langsung bisa dicoba terhadap pengembangan aplikasi ini. Kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan itu hanya bersifat teknis aplikasi, tidak bersifat bisnis proses. Setelah ini kita pelajari dari pagi mungkin sampai siang, sampai selesai untuk uji coba bisnis proses yang baru. Nanti siang ya atau sore selesai dari ini kita akan diskusi mana-mana saja hal-hal mungkin yang perlu disempurnakan atau perlu diperbaiki, sehingga nanti pulang dari sini kami akan coba memperbaiki ya, yang menjadi kendala atau yang harus menjadi perhatian untuk kita perbaiki, sehingga nanti pada tahun 2025 aplikasi Sito Laut ini yang beberapa waktu lalu telah kita sosialisasikan rencana perubahannya, dan juga sudah kita siapkan petunjuk aplikasi yang barunya, pengembangan baru, sehingga dapat berjalan dengan smooth di awal tahun 2025. Jadi mohon izin nanti tim pengembang dari Sito Laut akan memaparkan, akan bersama-sama Bapak Ibu sekalian untuk simulasi ya dari awal, mulai dari jadi shipper, jadi konsaini ya, dan satu flow dari pemasangan ruang muat kapal. Dan untuk saya sampaikan lagi ya, untuk terkini kegiatan hari ini nanti hanya tim teknis, ini hanya bersifat aplikasi saja ya. Diskusinya hanya bersifat aplikasi, mungkin kendala, Pak ini bagaimana inputnya, ini bagaimana cara masukinnya, hanya sebatas itu, tidak berbicara bisnis proses ya. Setelah selesai satu siklus bersama tim pengembang, nanti akan bicara bisnis proses mungkin bersama-sama dengan saya. Ada baiknya dijelaskan dahulu Pak, sedikit perubahan apa saja yang terjadi di Sito Laut yang terbaru ini dari apa yang sudah dikembangkan. Nanti paparan ini akan dipandu oleh saudara dari tim development, yaitu saudara Doni. Silakan Pak Doni dipandu. Di sini saya akan menjelaskan terkait bisnis proses booking FCL yang existing. Untuk yang existing, booking dilakukan oleh konsaini order barang ke supplier, lalu shipper pick up barang ke supplier, nanti shipper yang meneruskan untuk melakukan booking kontainer. Ini yang sudah berjalan sekarang ya Pak. Lalu yang akan terbaru nanti seperti ini perubahannya. Pertama, konsaini akan melakukan order barang kepada supplier dan juga memilih shipper ketika memesan PO. Lalu untuk booking FCL, konsaini yang akan langsung memesan dalam artian booking kontainer dan booking kontainer. Lalu konsaini akan melakukan
processing muat kapal kontainer ke kapal dengan stuffing. Nanti konsaini sendiri yang akan melakukan stuffing. Stuffing di sini dalam artian menempatkan barang-barang ke dalam kontainer. Misal konsaini memesan 2 kontainer, jadi nanti konsaini akan menentukan barang mana yang akan dimasukkan ke kontainer 1 dan dimasukkan ke kontainer 2. Lalu nanti setelah itu seperti biasa langsung di-approve oleh operator bookingan tersebut, melakukan pembayaran, lalu melakukan validasi pembayaran, dan nanti ada penambahan satu status lagi, yaitu pelaporan dan penerimaan barang. Jadi pelaporan dan penerimaan barang itu nanti akan masuk ke dalam proses booking yang akan berjalan nantinya yang terbaru. Di sini konsaini nanti akan dibatasi untuk booking kontainer sebanyak 5 kontainer 1 kali booking, dan konsaini tidak bisa memesan atau membooking kembali ketika proses booking sebelumnya belum selesai. Jadi nanti ada proses pelaporan dan penerimaan barang dari konsaini untuk mengupload seperti aktivitas pengambilan barang dan penerimaan barang itu. Lalu setelah itu booking bisa selesai. Dan juga untuk operator akan ada validasi 1 kali 24 jam untuk penerimaan atau memvalidasi booking tersebut. Jika tidak divalidasi dalam waktu 1 kali 24 jam, maka bookingan tersebut akan tervalidasi dengan sendirinya, dalam artian di-approve. Untuk nanti juga ada catatan tambahan, ketika konsaini melakukan PO, ada ketentuan hari barang-barang yang bisa dipesan, seperti 14 hari sebelum kapal berangkat, konsaini hanya bisa memesan barang kebutuhan pokok. Lalu 12 hari barang kebutuhan penting, dan 3 hari baru bisa memesan barang komersil. Ini gambaran dari aplikasi yang akan berjalan nantinya. Proses pemesanan PO dilakukan oleh konsaini. Pertama-tama ketika membuat PO, konsaini harus memilih pelabuhan tujuan dan pelabuhan asal dan juga pelabuhan tujuan. Lalu selanjutnya konsaini memilih trayek yang tersedia. Dari sini ketika memilih trayek nanti akan menjadi acuan pemilihan barang-barang yang dapat dipesan. Dalam hal ini 25 Oktober berarti sesuai ketentuan yang tadi 14 hari, 12 hari, dan 3 hari barang-barang yang bisa dipesan. Lalu baru memilih JPT atau shipper. Setelah itu konsaini memilih supplier dan memilih barang yang akan dipesan. Di sini nanti barang-barang yang tersedia yang tampil itu akan terfilter sesuai dengan trayek yang sudah dipilih, tanggal trayek jadwal tersebut. Jadi nanti yang akan tampil semisal H-14 akan tertampil yang barang-barang kebutuhan pokok saja, seperti itu. Lalu di sini proses pemesanan barang ke tahap check out. Setelah itu kita klik, nanti ada tombol proses di sebelah kanan bawah. Nah, di sini nanti ada konfirmasi muat barang apa aja yang sudah dipesan untuk mengkonfirmasi ulang. Lalu nanti ada akan kode OTP yang akan dikirimkan ke email. Kode OTP ini berfungsi untuk memastikan bahwa konsaini yang melakukan transaksi pembelian barang tersebut. Oke.
Ini proses untuk PO ya dari FCL tadi. Selanjutnya nanti ini kita akan membahas proses bisnis LCL yang terbaru. Untuk proses bisnis LCL, yang melakukan booking adalah shipper. Untuk booking LCL sendiri nanti shipper hanya diperbolehkan membooking 1 kontainer saja. Dan shipper wajib memilih consignee. Dalam hal ini, consignee itu harus minimal 2 dalam sekali bookingan. Lalu nanti consignee akan input nomor PO manual, staffing dan juga staffing di aplikasi. Barang-barang apa aja yang dipesan oleh consignee, 2 consignee minimal tadi. Lalu seperti proses bisnis yang sebelumnya, langsung validasi booking oleh operator, pembayaran, validasi pembayaran, dan lalu ada yang terbaru tadi, kita ada proses penerimaan barang lagi yang di-input nanti oleh shipper. Ini untuk proses LCL yang terbaru. Nah, untuk mekanisme pentarifan nanti untuk regulator ini sebagai pengelola subsidi, nanti di sini ada UPT dan juga Pelindo. Di sini nanti ada pentarifan terkait tarif bongkar muat dan juga tarif depo tarif depo akan diinput oleh operator dan tarif bongkar muat akan diinput oleh UPT dan juga Pelindo. Ini untuk yang booking sekarang yang sudah existing, yang sudah berjalan seperti ini. Nanti jadwal booking akan menjadi seperti ini, yaitu dengan ada biaya bongkar muat dan juga ada biaya depo. Selanjutnya syarat dan ketentuan. Ini yang pertama adalah maksimal pemesanan kontainer untuk FCL itu 5 kontainer dan untuk LCL 1 kontainer per 1 kali booking. Yang kedua, booking berikutnya diizinkan apabila menyampaikan laporan penerimaan dan harga jual. Yang kedua, menyampaikan invoice JPT. Yang ketiga, maksimum masa waktu pembayaran adalah 4 jam setelah pesanan di-approve oleh operator kapal. Yang keempat, jangka waktu pembukaan untuk pemesanan barang ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, 14 hari sebelum keberangkatan untuk barang kebutuhan pokok. Yang kedua, 12 hari sebelum keberangkatan untuk barang penting dan barang lainnya. Yang ketiga, 3 hari sebelum keberangkatan untuk barang komersil. Kelima, maksimal validasi operator kapal adalah 1 kali 24 jam sejak waktu booking. Yang keenam, tidak dapat melakukan pembatalan kontainer yang telah dibayarkan. Yang ketujuh, wajib upload bukti staffing untuk FCL dan upload juga bukti transfer PO untuk LCL. Yang kedelapan, khusus untuk LCL, masing-masing consignee sebagai pemilik barang pada kontainer wajib melakukan approval. Yang kesembilan, tarif pengiriman barang yang dibayarkan ke operator meliputi yang pertama freight, yang kedua bongkar muat, yang ketiga adalah depo. Ini sekilas perubahannya yang semula dan menjadi ya. Yang pertama, pemesanan kontainer FCL itu yang sedang existing sekarang adalah dilakukan oleh JPT atau shipper, menjadi pemesanan kontainer FCL dilakukan oleh consignee dan LCL oleh JPT atau shipper. Yang kedua, tidak ada pembatasan waktu pembukaan pemesanan kontainer sesuai jenis barang yang sedang existing sekarang. Dan yang akan kedepannya akan ada pembatasan waktu untuk pembukaan pemesanan kontainer sesuai jenis barang.
Yang ketiga, tidak ada pembatasan waktu validasi pesanan oleh operator kapal. Untuk yang menjadinya, nanti akan ada pembatasan waktu validasi oleh operator kapal 1 kali 24 jam. Yang keempat, pembatasan waktu pembayaran adalah 8 jam setelah pesanan divalidasi, menjadi pembatasan 4 jam sejak pesanan divalidasi. Yang kelima, tidak wajib mengupload invoice pembayaran JPT, menjadi wajib upload invoice JPT setelah transaksi booking selesai. Yang keenam, pembayaran hanya bisa freight saja ke operator kapal, menjadi pembayaran menjadi biaya depo, bongkar muat, dan freight ke operator kapal. Ketujuh, belum terdapat pembatasan maksimal pemesanan kontainer, menjadi terdapat pembatasan pemesanan kontainer maksimal 5 kontainer untuk FCL dan 1 kontainer untuk LCL. Yang kedelapan, tidak wajib melakukan penerimaan dan input harga jual barang, menjadi wajib melakukan penerimaan dan input harga jual barang. Kesembilan, belum tersedia simulasi biaya keseluruhan, menjadi tersedia simulasi biaya pengiriman ke keseluruhan. 10, belum tersedia perubahan muatan, menjadi tersedia perubahan muatan H-1 keberangkatan sesuai dengan jenis barang. Oke, untuk ininya, slide-nya mungkin sudah selesai. Mungkin selanjutnya akan ada gambaran sedikit terkait aplikasinya ya. Development dari kami tim pengembang. Ini Consignee, kita login sebagai Consignee ya. Oke, ini untuk pemesanan PO, kita memilih jenis trayek, berangkat atau balik. Lalu kita memilih pelabuhan awal, dan kita memilih tujuan pelabuhan tujuan, lalu kita memilih trayek. Kita memilih trayek. Lalu di sini masukkan rencana pemesanan kontainer. Oke. Lalu misalnya kita mau memesan 2 kontainer. Ini hanya rencana pemesanan ya. Nanti ketika booking bisa beda lagi karena hanya rencana aja. Nanti kita langsung pilih shipper. Lalu lanjutkan ke pilih komoditi. Kita di sini memilih supplier. Oke, di sini langsung memilih supplier. Di sini kita memilih barang yang ingin kita pesan. Misal beras Maluku dan biji kopi. Ya, ini nanti akan terfilter ya, sesuai dengan waktu keberangkatan kapal. Di sini tidak tampil barang-barang komersil karena memang belum, waktu berangkatnya tadi 25 Oktober, sedangkan sekarang masih tanggal 17 Oktober. Jadi barang yang H-3 itu belum tampil, belum bisa dipesan. Lalu kita langsung ke cek pesanan. Kita di sini bisa menginput dimensi dan juga tonase, tapi opsional, tidak disebut tidak apa-apa. Lalu lanjut ke proses. Di sini akan konfirmasi muat barang yang tadi sudah dipesan, yaitu beras Maluku dan biji kopi. Lalu di sini akan menginput kode OTP yang akan masuk ke email masing-masing. Lalu proses PO-nya yang dibuat oleh Consignee sudah selesai. Selanjutnya masuk ke akun supplier. Jadi ini kita coba tampilin dulu prosesnya. Nanti Bapak Ibu bisa ngikuti, nanti kami kasih akun daminya. Biar nanti Bapak Ibu bisa pelajari prosesnya secara langsung. Ya. Ini mohon diikuti aja dulu Pak, prosesnya seperti apa, pakai akun yang kita buat. Nanti baru kami silakan untuk akun daminya ke Bapak Ibu. Sama terkait dengan
file dari materinya juga. Baik, terima kasih. Ini kita udah login sebagai supplier. Kita menerima PO yang tadi dibuat oleh Konsa ini dengan pesanan beras Maluku dan juga biji kopi. Lalu diterima oleh supplier. Selanjutnya validasi PO oleh shipper. Sudah login akun shipper, lalu langsung ada status menunggu konfirmasi oleh shipper. Selanjutnya diterima oleh shipper. Masuk ke akun Konsa ini lagi. Konsa ini yang akan melakukan booking. Di sini Konsa ini memilih jadwal yang tersedia. Berikut juga udah tersedia tarif-tarifnya, yaitu ada tarif bongkar muat, tarif depo, dan tarif freight itu sendiri. Lalu lanjut ke booking. Ini proses booking yang sekarang. Jadi Konsa ini memilih kontainer dulu, yaitu hanya bisa FCL. Memilih tipe kontainernya dry atau river. Lalu masukkan kuota yang dipesan. Di sini bisa berbeda dengan rencana pemesanan yang ada di PO tadi. Masukkan kuota. Di sini kita memesan kuota sesuai dengan yang sudah direncana pemesanan ketika PO tadi. Lalu kita di sini memilih PO, lalu booking. Di sini Konsa ini melakukan packing list terhadap 2 kontainer yang sudah dipesan tadi. Konsa ini bisa memilih barang apa yang akan dimasukkan ke dalam kontainer 1 dan juga barang apa yang akan dimasukkan ke dalam kontainer 2. Oke, misal kontainer 1 memuat beras, lalu kontainer 2-nya memuat biji kopi. Langsung dimuat barang. Lalu di sini selesai packing list. Proses booking yang dilakukan Konsa ini sudah selesai. Lalu operator akan memvalidasi bookingan yang dibuat oleh Konsa ini. Masuk ke transaksi, lalu ke daftar booking. Di sini pilih tipe kontainer dulu. Karena tadi memesan FCL, kita pilih FCL. Yang kita lihat status yang menunggu validasi operator yang sudah dibuat oleh Konsa ini tadi, bookingannya. Di sini terlihat kontainer 1 dan kontainer 2 sesuai dengan apa yang diinput tadi ketika packing list. Lalu operator memvalidasi bookingan yang dibuat oleh Konsa. Lalu setelah itu Konsa ini melakukan pembayaran. Oke, langsung kirim bukti pembayaran. Oh ya, untuk foto ini ada pembatasan maksimal 512 KB. Selanjutnya operator mengonfirmasi pembayaran yang telah dibayar oleh Konsa. Di sini ada yang status menunggu konfirmasi pembayaran. Lalu operator mengonfirmasi pembayaran yang telah dibayarkan oleh Konsa ini. Sebelum melakukan validasi pembayaran, di sini operator wajib menginput nomor kontainer terlebih dahulu. Di sini baru bisa menerima pembayaran. Oke, lalu operator menerbitkan bill of lading. Di sini nanti ada inputan terkait kendala bill of lading dan juga notify party, tapi bersifat opsional, diisi pun tidak apa-apa. Lalu Konsa ini melakukan pelaporan. Ini ada status pelaporan untuk Konsa ini. Jadi di sini nanti akan ada perbedaan. Untuk yang sekarang karena masih dalam tahap pengembangan, nanti untuk kedepannya
di status pelaporan ini konsaini wajib melaporkan upload informasi penerimaan barang, invoice JPT, dan juga upload bukti stuffing barang. Berbeda dengan yang sebelumnya, booking bisa selesai statusnya walaupun kapal belum berangkat. Untuk yang sekarang, booking baru bisa selesai ketika konsaini benar-benar menerima barang yang sudah dipesan. Dan FCL sudah selesai. Pak, saya mohon maaf, kita minta waktu. Lebih baik kita jelaskan dari awal, step by step. Gak usah langsung selesai. Karena aplikasinya saya kaji dari pertama sampai sekarang. Banyak yang tidak masuk akal. Jadi dari awal, kira-kira di mana kita benahi dulu. Sudah oke, kita lanjut ke step kedua, ketiga sampai selesai. Kalau seperti ini nggak ada hasil, Pak. Dan saya yakin 100% bukan 200%, 200% tidak akan berhasil. Tidak sesuai realita yang terjadi. Daripada kita habiskan waktu, nggak ada hasil, lebih baik kita ulangi dari awal, mulai dari step pertama apa, step kedua apa, step ketiga apa. Karena itu bertolak belakang dengan realita yang terjadi, Pak. Daripada kita duduk ini buang waktu, nggak ada hasil. Ya Pak, makanya izin Pak menjawab Pak. Makanya tadi kan sebelum simulasi kita jelaskan dulu nih yang existing Pak. Yang existing itu seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Doni. Kemudian ada yang terbarunya Pak. Kalau yang existing masih sekarang yang berjalan seperti yang kalau Bapak masih melakukan transaksi itu masih berjalan sampai sekarang. Kalau yang tadi disimulasikan itu rencana ke depannya Pak. Benar Pak, kita rencana. Tapi kita bahas dari sekarang. Salah. Waktu pelaksanaannya akan salah Pak. Ya. Jadi dari sekarang sudah kita benahi. Kalau kita mau jalan baru benahi, namanya sia-sia Pak. Dan aplikasi saya minta tolong dibuat itu jangan untuk lebih condong ke pemodal besar Pak. Kalau untuk pemodal Pak, ya tol laut ini lebih baik kita kerjasama sama pemodal untuk mereka kirim aja Pak. Karena rata-rata toko di daerah 3TP itu ada toko serba Pak. Pak, saya bisa bantu jawab. Tadi kita sudah jelaskan existing dan nextnya mungkin nanti bisa bantu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu para hadirin rapat. Sebenarnya perubahan aplikasi ini sudah rapat yang kesekian kalinya. Nah, memang hari ini kita akan mencoba menjelaskan bisnis proses yang baru. Tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Kasubdit, jadi kita berikan dulu waktu pada pengembang menjelaskan bisnis proses yang baru dan kita trial bersama. Nanti akan ada waktu diskusi dan tanya jawab Bapak, jadi jangan khawatir. Jadi tolong jangan dipotong dulu ya. Bisa nggak potong Bu? Tapi dengar dulu Bu. Dari awal sudah salah, nanti kita bahas itu yang awal kita sudah lupa. Nanti kita akan bahas di diskusi tanya jawab Bapak, karena memang ini masih rencana. Kita tidak menutup masukan memang. Makanya diadakannya untuk konsinyering pagi ini ya kita trial. Nanti masukan dari Bapak Ibu kan kita tampung juga. Nanti waktunya nggak terbatas sampai tuntas toh? Iya Bapak. Oke, mungkin lanjut dulu ke proses booking LCL. Di sini shipper yang akan melakukan booking, tapi bookingnya yang LCL. Oke, kita memilih jadwal seperti yang FCL tadi. Memilih kontainernya itu kontainer LCL, lalu tipe kontainernya LCL dry atau LCL river. Kuota yang dipesan maksimal 1 kontainer. Lalu di sini kita memilih konsaini minimal 2 konsaini. Lalu lanjut ke kita klik tombol booking. Di sini sama masuk ke form packing list. Di sini menambahkan barang yang akan dimasukkan ke dalam kontainer. Barang, jenis komoditas, nama supplier, kemasan, jumlah barang, total berat, total harga barang, dan selanjutnya kita memilih konsaini. Lalu kita memilih konsaini yang satu lagi, pesanan dari konsaini yang satu lagi. Ini kita memilih konsaini yang satu lagi. Lalu kita tambahkan barang. Di sini kita masukkan nomor PO manual.
upload bukti purchase order, lalu kita simpan dulu, lalu kita selesaikan packing listnya. Lalu masuk ke operator akan memvalidasi bookingan yang dilakukan oleh shipper. Bookingnya yang tadi sudah di booking oleh shipper, kita cari kode bookingnya tadi. Di sini operator belum bisa memvalidasi booking sebelum konsignee melakukan approval terhadap barang-barang yang dipesan tadi. Jadi untuk proses booking LCL yang dilakukan oleh shipper, konsignee wajib melakukan validasi terhadap bookingannya, barang-barang yang sudah dipesan tadi. Transaksi lalu di penerimaan di daftar booking approve LCL. Tadi shipper memesan beras untuk konsignee CV Berkat Abadi, lalu di sini ada approval dari konsignee-nya langsung terkait barang yang dipesan. Lalu kita masuk ke akun konsignee yang satu lagi. Ini ya konsignee yang satu lagi melakukan approval terhadap barang yang sudah dipesan, yaitu bawang merah. Selanjutnya operator baru bisa memvalidasi bookingan yang dilakukan oleh shipper. MCL dan LCL. Mungkin sampai saat ini ada pertanyaan yang ingin diajukan terkait teknisnya. Silakan. Langsung trial aja. Sambil praktek. Baik. Oh, ada yang mau tanya. Baik, ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait tadi penjelasan yang diberikan oleh pengembang terkait dengan mekanisme booking untuk perubahan aplikasi Sitolaut. Kalau menurut saya, apa yang saya lihat tadi itu cukup sangat rumit dan saya yakin itu tidak akan bisa terlaksana. Saya ingin memberikan masukan. Yang pertama, sebelumnya dulu kita pernah membahas untuk bagaimana mekanisme booking kontainer ini bisa disederhanakan. Salah satunya adalah terkait dengan akun supplier. Kalau menurut saya, akun supplier itu dihilangkan saja, Pak, karena itu cuma formalitas saja dan sama sekali nggak ada gunanya. Saya ingin memberikan masukan di sini. Yang pertama adalah terkait proses booking kontainer ini. Saya setuju proses booking itu dilakukan oleh konsignee, tetapi dalam proses booking ini bisa lebih sederhanakan. Sederhananya seperti apa? Yang pertama adalah ketika konsignee melakukan booking kontainer, yang dilakukan pertama itu adalah membuat packing list rencana muatan. Itu yang pertama. Nanti ketika bookingan itu sudah tervalidasi, dia membuat packing list muatan real. Kalau saya packing list itu cuma ada 2. Jadi kita nggak perlu lagi, menurut saya nggak perlu lagi harus ada PO dari konsignee ke supplier, karena itu nggak ada gunanya menurut saya, Pak. Karena muatan yang real itu adalah kita berdasarkan packing list saja. Itu yang pertama. Kalau sistemnya kayak gini, Pak, itu sangat rumit. Mohon maaf, pasti itu tidak akan bisa terlaksana. Mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Tadi atas masukannya. Sebenarnya kan di sesi ini kita mau trial dulu. Nanti mungkin ya pertanyaan Bapak dan masukan Bapak akan kita bahas pada saat diskusi. Cuman yang menyampaikan sedikit ya Bapak ya, terkait penghapusan entitas kita tidak bisa
semata-mata langsung menghapus entitas, karena memang tol laut ini melibatkan banyak kementerian lembaga. Nah, untuk penghapusan supplier sendiri memang sudah kami canangkan, namun memang dari Kementerian Perdagangan yang belum siap aplikasi untuk menerima entitas supplier. Jadi itu memang sudah menjadi pencanangan kami dan masih menjadi bahan diskusi kami, Bapak, seperti itu. Nah, untuk yang terkait masukan Bapak nanti akan ditanggapi oleh Pak Kasubdit ya Pak ya. Mungkin nanti dari pengembang bisa langsung trial. Nah, biar ketahuan tuh permasalahannya atau kesulitannya di mana sih yang memang sampai ada anggapan tidak bisa dilaksanakan, gitu ya. Kita sedang buatkan coba tampilkan akun trial yang bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dicoba. Mungkin ini mungkin salah satu ya, mungkin ada kesulitan juga karena ini kita harus masuk ke akun sebagai shipper atau sebagai kuasa ini, jadi seperti bolak-balik seperti di sini kan cuma apa yang terhadir shipper operator gitu ya. Mungkin nanti bisa dicoba Pak, kesulitannya dari mana, apa masukannya, nanti kita sedang coba buatkan akun Pak. Nanti kita akan bisa. Untuk testing aplikasi Sitolaut yang fase 5 bisa mengakses alamat yang sudah ada di widescreen ini, layar widescreen ini, dan ada akun testing shipper, ada akun testing operator. Tampilkan di depan itu ada akun testing shipper dan akun testing operator. Nanti dari teman-teman operator silakan gunakan akun testing operator yang di depan ini. Sudah bawa laptop semua kan ya Bapak Ibu ya? Dan untuk yang shipper bisa gunakan akun testing shipper. Ini bisa digunakan oleh teman-teman manapun, shipper manapun. Sudah dibuka, nanti prosesnya akan tetap kami pandu Bapak Ibu. Kira-kira sudah bisa buka semua? Yang shipper sama operator, biar kita langsung mulai. Untuk sekarang kita coba simulasikan proses yang LCL ya Bapak Ibu. Karena di sini yang hadir hanya shipper dan operator, jadi kita akan melakukan simulasi untuk yang LCL. Baik, nggak apa-apa, kita coba mulai aja. Ya. Dulu ya, yang bersama Pak Ibnu, nanti kalau misalnya ada shipper yang lain yang ingin coba, operatornya kira-kira siapa nih yang mau coba? Ya operator mana aja, boleh katakan operator. Nanti ke Bapak ya, kita coba ya. Untuk akun testing FCL bisa menjadi konsepnya, bisa mengakses akun berikut yang sudah ada di layar. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Tadi yang sampai saya banyak tuh unek-uneknya. Silakan sekarang pimpinan Pak Kasubdit sudah ada di depan. Silakan Bapak Ibu bertanya. Kami batasi pertanyaan untuk 3 penanya, ya. 3 pertanyaan dulu, biar nanti bisa lebih intens, bisa lebih terfokus. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya pertama,
Dipersilakan siapa? Boleh mengacungkan tangannya. Kayaknya tadi banyak ya. Ini Pak Kasubdit sudah ada, belum ada yang ngacungin. Terima kasih Pak Ridwan. Pak, ini pertanyaannya untuk aplikasi atau umum, Pak? Kita fokus ke pengembangan ini dulu. Oke. Silakan Pak. Terima kasih, selamat siang. Saya Bruri dari CV Makmur Sejahtera. Setelah saya mengikuti dan mengamati aplikasi yang akan diterapkan pada tahun 2025, kalau menurut hemat saya, aplikasi boleh kita rubah, tapi jangan terlalu bertele-tele. Karena di daerah apabila bertele-tele, kita akan mempersulit konsain untuk melakukan bookingan. Kalau menurut hemat saya, aplikasi yang sudah ada tinggal dimodifikasi. Yang pertama, dimodifikasi mungkin diputus mata rantai bookingan kontainer yang dilakukan oleh shipper. Kita memberikan hak sepenuhnya melakukan bookingan adalah konsain. Pertama. Kedua, supplier itu adalah supplier bohong-bohongan, jadi mungkin bisa dihapus, tapi penjelasan yang disampaikan tidak bisa dihapus karena berkaitan dengan departemen yang lain. Kalau memang berkaitan dengan departemen yang lain, mungkin Kementerian Perdagangan yang ada perwakilan di sini, kita bisa minta mereka menjelaskan kenapa dan mengapa supplier tidak boleh dihapus. Kalau memang tidak boleh dihapus, tolonglah mereka mengurus satu supplier yang khusus shipper atau konsain menggunakan supplier tersebut. Karena yang selama ini terjadi, shipper menjadi supplier karena hanya untuk memperoleh nomor PO. Ketiga, untuk mendapatkan muatan real sesuai isi kontainer yang mungkin ditambah satu kolom, nanti kita sebagai shipper atau JPT melakukan upload packing list agar muatan yang ada di dalam kontainer sesuai realita. Karena selama ini yang kita booking di aplikasi kadang-kadang bertolak belakang. Kenapa saya ngomong bertolak belakang? Contoh, bookingan awal minyak goreng, tiba-tiba minyak goreng di pabrik kosong, harus diganti dengan bahan penting lainnya. Jadi perlu mengupload packing list muatan real. Kalau kita tidak mengupload packing list, dan seperti tadi yang dijelaskan bahwa dibatasi 14 hari barang pokok, saya mohon maaf kalau kita membatasi seperti itu sudah pernah terjadi yang dibatasi barang pokok, yang bookingan yang masuk itu semua barang pokok, realisasinya barang penting dan barang penting lainnya. Nah, kalau dibatasi barang pokok, jangan sampai ada nanti timbul dugaan tol laut hanya untuk pemodal besar. Kenapa saya mengatakan pemodal besar? Karena rata-rata toko di daerah 3TP adalah toko tersebar, bukan satu jenis barang. Jadi perlu menjadi catatan khusus kalau kita batasi seperti itu. Atau dipersimpel lagi, bookingan dari konsain ini dia hanya membooking kontainer dengan judul barang pokok, barang penting lainnya. Nanti di manifest muncul barang pokok, barang penting lainnya, PL terlampir. Aplikasi dikonek ke Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, operator pemerintah. Tinggal butuh packing list, butuh jenis barang apa yang ada dalam kontainer sesuai packing list yang diupload. Apabila ditemukan di daerah tidak sesuai, berarti shipper dan konsain yang perlu dipulangkan dari laut karena dia tidak konsisten dengan apa yang telah diterapkan. Kalau kita bertele-tele seperti yang dijelaskan tadi, saya yakin dan percaya bukan 100%, tapi kemungkinan itu bisa 150-200% tidak akan jalan karena terlalu panjang. Kalau masalah mengupload invoice jasa JPT, ya saya pribadi sebagai shipper saya sangat sepakat dan sependapat, tapi perlu menambah satu kolom lagi di sistem yang lama. Nanti konsain ini melakukan penguploadan invoice tersebut. Kalau kita shipper, akhirnya kita bisa berbohong, kita tagih jasa JPT 10 sampai 15 juta, kita tulis 1 juta. Kenapa ini yang terjadi selama ini hanya di tujuan
Agats. Modal yang dikeluarkan Temas 6 jutaan. Pasaran penjualan kontainer sampai 15-17 juta. Bahkan ada juga info 20 juta. Jadi mungkin itu harus dibatasi. Ya kita tambah satu kolom untuk invoice-nya di upload dan diperkuat dengan satu SOP yang lebih tegas. Kalau SOP tidak tegas, kita rubah aplikasi model apapun tetap sia-sia. Jadi mungkin dari saya seperti itu, mungkin teman-teman yang lain menambahkan. Nanti sambil kita diskusi mungkin masih kurang apa, nanti saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Tadi lumayan banyak Pak pertanyaannya. Sempurna Pak. Siap. Langsung jawab atau kita tambah lagi? Baik, ini untuk pertanyaan yang kedua, dipersilakan jika ada. Oke, terima kasih Pak. Mungkin saya dari operator Ratus menanyakan terkait dengan out property. Ketika ada pengajuan booking dari shipper ya, tadi kan diinformasikan ketika kita tidak melakukan approve atau penolakan selama kurang dari 1 kali 24 jam, maka akan terjadi auto approve. Nah, pertanyaan saya, ketika di sistem tadi kan tidak kelihatan ya, kapan dia submit, kemudian kurang berapa lama lagi sisa waktu kita untuk approve gitu kan. Nah, apakah ini nantinya akan berpengaruh ketika nanti shipper atau consignee itu submit misalnya di jam 11 malam 23.00. Nah, kalau terhitung tanggal kan otomatis nanti jam 00.01 itu kan sudah ganti tanggal. Apakah nanti itu bisa auto approve? Kalau seperti itu, apakah waktunya memang ada hitungan 1 kali 24 jam atau hanya kaitannya dengan tanggal? Nah, itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya sudah kami catat. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya Pak, persoalan yang paling pokok, tadi saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Pak Buri. Yang paling pokok yang kita selesaikan di awal itu adalah terkait dengan supplier. Saya berharap di rapat selanjutnya nanti Kementerian Perdagangan itu bisa dihadirkan di forum ini. Kita bisa membicarakan terkait dan supplier ini. Karena kalau menurut saya gini Pak, saya ingin sederhanakan, kalau bisa Pak, konsignor yang melakukan booking kontainer tadi, dia sudah memiliki rencana packing list rencana muatan, itu yang dibikin di awal. Kalau kita ingin muatan itu real, packing list rencana muatan setelah dia melakukan booking kontainer, nanti setelah pengisian kontainer selesai, setelah tervalidasi, dia membuat yang namanya itu packing list muatan real Pak. Itu pasti isi kontainer itu real muatannya, nggak spekulasi sama sekali lagi. Itu yang paling pokok menurut saya. Makanya, dan yang kedua adalah terkait jenis muatan. Saya mengacu pada tarif yang diberlakukan pada tol laut ini. Karena tarif itu cuma ada 2 macam Pak. Tarif muatan subsidi dan tarif muatan komersil. Kalau saya jenis muatan barang pokok, barang penting dan barang penting lainnya, itu dimasukkan aja satu jenis muatan. Itu namanya jenis muatan subsidi Pak. Karena seperti yang disampaikan tadi, barang-barang itu yang toserba tadi pasti barangnya dalam kontainer itu dicampur Pak. Itu yang pengalaman yang kami alami selama ini Pak. Seperti itu. Biar ini semua kita jadi real. Nggak ada lagi spekulasi isi kontainer bookingan lain, isi kontainer lain. Kami ingin muatan ini betul-betul real. Data yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan, Kementerian Perdagangan itu real semua. Seperti itu Pak. Yang kedua Pak, saya ingin menyampaikan, kebetulan di sini ada Kementerian Perhubungan atau yang mewakili. Kemarin kami mendapatkan satu masalah, yaitu yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Pak. Mohon maaf, saya di sini ingin mempertanyakan terkait dengan
pengaturan kuota yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Pak. Itu apa dasar hukumnya Dinas Perdagangan itu melakukan pengaturan kuota? Saya ingin mempertanyakan di sini. Yang kedua adalah secara substansi, ketika Dinas Perdagangan melakukan pengaturan kuota, apakah bisa menjamin tujuan tol laut untuk tercapainya disparitas harga itu bisa terjadi? Saya ingin dijawab di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Langsung dijawab. Silakan Pak. Yes. Baik, terima kasih pertama Pak Bruri. Secara sistem Pak, di sini sudah kita ubah Pak, yang mungkin konseini Pak. Jadi konseini dan shipper nanti akan ditunjuk oleh konseini pada aplikasi dan bookingan dilakukan oleh konseini. Kemudian untuk penghapusan supplier, ya sebenarnya bisa ini Pak, kita maksudnya dari sisi kami ini kalau secara sistem itu mungkin saja dihapus Pak. Jadi bisa kita hilangkan supplier ini dari sisi sistem. Tapi untuk menghilangkan supplier ini nanti saya sepakat tadi kita akan diskusi dengan Kementerian Perdagangan ya, bahwa supplier ini ya mungkin yang disampaikan Pak Bruri ya ada indikasi bukan supplier benar-benar supplier ini ya, tapi kita supplier yang dibikin sama shipper ya Pak Bruri ya. Jadi ya, mungkin jadi tadi sehingga tidak efektif juga ada supplier dan hanya menambah panjang rantaian dari proses bisnis ini. Memang dulu itu Pak, supplier ini dibuat itu agar tahu nih dari mana sumber barang ini. Tapi kalau misalnya ternyata sumber barangnya nggak benar juga gitu, bisa maaf ya tadi ini kan informasi Pak Bruri ya, nggak benar juga, tapi kan data yang disampaikan kayak gimana juga tidak valid juga. Nanti ini kami akan diskusi Pak dengan Kementerian Perdagangan, tetapi secara sistem ini dimungkinkan Pak untuk dihapus untuk supplier. Nah tadi sepakat Pak, kalau misalnya packing list ya sudah ada belum kita packing list untuk upload packing list? Sudah ada Pak untuk upload packing list itu sudah ada. Tadi belum ada. Dan ketika pelaporan Pak, ketika pelaporan kan ada upload invoice JPT sama stamping barang. Oh itu maksudnya. Iya. Jadi pada pelaporan nanti itu ada invoice atau ini upload Pak, invoice JPT-nya, terus stamping barang ya. Nanti mungkin bahasa di misalnya packing list aja, final packing list gitu ya. Nanti tinggal kita sempurnakan. Kemudian konsaini ini yang tidak melaporkan packing list akhirnya sama invoice dari JPT itu dia tidak selesai Pak satu siklus. Jadi dia tidak bisa pesan untuk bookingan berikutnya karena laporannya itu belum selesai, belum close. Jadi yang tadi Pak Bruri sampaikan ya, kalau dia tidak nyampaikan packing list, tidak nyampaikan berapa biaya JPT-nya, nanti dia belum putus, rangkaiannya masih gantung. Dia harus sampai laporannya, baru nanti dia bisa untuk booking di berikutnya. Kemudian tadi untuk pembatasan waktu yang bahan pokok, barang ini ya itu mungkin bisa kita tampung lah Pak. Untuk jadi ya langsung aja sama tadi dari terakhir ya, itu bukan barang subsidi sama non komersil, padahal tetap aja kita bikin barang pokok penting dan lainnya sama barang komersial tanpa kita mungkin batasi hamil berapa ya, khawatir ya juga sama aja kalau dibikinnya barang pokok aja tapi dalamnya di 333 itu mungkin bisa kita akomodir Pak kalau untuk itu. Kemudian tadi terkait dengan persetujuan ya, approval ya kalau lebih dari 24 jam itu seperti apa tadi Pak Bruri nggak nyampe ini, kalau sama saya di belakang itu ada bisik-bisik ya, kalau bisa Pak Bruri jangan ada pembatasan waktu ya. Jadi maksud saya gini, jadi kalau bookingan itu seperti sekarang, berapapun bookingan bisa masuk. Kalau seperti tadi yang saya dapat itu kan dibatasi, misalnya kuota 50, bookingan masuk 50, sudah nggak bisa booking lagi Pak. Jadi kalau bisa itu dilepas saja los, nanti filternya di operator. Kita cek dulu sebentar Pak kalau di sini ya. Kalau di sana begitu Pak.
Pembatasan jumlah booking yang masuk. Jadi gini Pak, kalau di sekarang itu waktu booking nggak langsung berkurang Pak, tapi semuanya bisa booking. Tapi ketika udah ada yang di approve, langsung kuotanya berkurang. Ada yang di approve, kuota berkurang. Jadi seperti itu Pak. Gimana Pak Bri? Benar, sama seperti yang sekarang terjadi. Sama sekali. Ya, jadi nanti operator itu kita bisa kasih lihat waktu kok Pak, berapa lama dia masuk, berapa lama dia akan berakhir masa ininya, masa approvalnya. Itu ada waktunya di situ. Kemudian tadi yang ini belum substansi sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kalau terkait dengan pembagian kuota, sebenarnya kalau kita itu, kami ya Pak ya, harapannya daerah itu bersinergi, mereka itu mengatur jumlah kuota pada masing-masing daerah, khususnya daerah yang memang mungkin satu provinsi gitu ya. Jadi bisa dibagi, daerah ini sekian, daerah ini sekian, tapi tidak mengatur porsi konsaini ini sekian, konsaini ini sekian, konsaini ini sekian. Itu harapan kami, karena masing-masing konsaini itu setiap pengiriman kan belum tentu sama terus. Pengiriman ini mungkin butuhnya sekian kontainer, pengiriman berikutnya sekian kontainer. Nah harapannya kalaupun diatur ya, itu bukan diatur kepada siapa konsaini atau shippernya, tetapi lebih ke kuota di daerahnya. Nah, tapi kalau untuk kondisi saat ini, kami kan melihat pembagian kuota daerah itu berdasarkan dari realisasi, dan itu masih bisa disesuaikan dari waktu ke waktu. Nah, menurut kami, kalau nggak salah ini kita pernah diskusi terkait dengan kuota daerah mengatur kuota untuk masing-masing ini ya, sepanjang ini kalau menurut saya sepanjang itu disepakati oleh semua shipper atau konsaini di daerah tersebut, ya itu sih ya tidak masalah, karena ya sudah bersepakat semua konsaini dan shipper ya. Tapi kalau misalnya yang tidak bisa disepakati ya, maksudnya dalam arti kata ya jangan ada yang ditutup-tutupi gitu ya, semua diundang, shipper atau konsaini yang diundang semua yang di sana, ya udah disepakati misalnya mau dibagi. Tapi kalau misalnya nggak sepakat, kalau nggak ini ya sudah, kita memang kembali operator yang membagi kuota. Dan sampai saat ini Pak masih juga operator yang membagi kuota, walaupun beberapa daerah kemarin itu sudah menyampaikan kami membagi kuota, tapi ada juga kok yang komplain-komplain kita ya, berarti ini kita anggap kesepakatan itu yang belum sepakat sebenarnya. Akhirnya semua kita kembalikan kepada operator lagi untuk membagi kuota pada masing-masing konsaini atau shipper. Itu aja Pak dari saya. Mungkin kalau masih ada diskusi silakan lagi, kami persilakan jika ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih Pak Kasubri. Kira-kira sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Pak boleh bertanya masalah pembayaran Pak. Pembayaran di aplikasi pembayaran. Yang melakukan pembayaran itu konsaini atau KJBD? Boleh ditampilkan. Apa ini untuk pembayaran booking berarti ya? Ya, setelah divalidasi yang melakukan pembayaran kita shipper ataukah konsaini yang melakukan pembayaran? Untuk pembayaran booking FCL, itu dilakukan langsung oleh konsaini, dan untuk pembayaran booking LCL itu dilakukan oleh shipper. Terus pembayarannya sekali kita melakukan pembayaran atau kedua kali? Karena mohon maaf ya, saya harus sebut punya PLD. Ya, saya ambil contoh PLD. PLD ini kita mau melakukan pembayaran dua kali. Satunya ke rekening PLD, satunya ke rekening SBN. Apabila konsaini disuruh bayar di dua tempat, itu biasanya mereka keberatan. Nah, ini perlu diperjelas lagi. Jadi kalau mungkin untuk SBN ya mungkin ditampilkan satu kolom lagi atau gimana solusinya? Sebenarnya pembayaran sesuai tarif PM kan? Apa pembayaran? Itu kan sesuai tarif PM kan?
Nah yang pembayaran SPU itu kan berarti kan dia pembayaran Gimana Pak? Boleh begini Pak, karena pembayaran dan tadi saya mau bertanya, pembayaran dilakukan setelah divalidasi, yang melakukan pembayaran kita siper ataukah konsignee? Nah, Oke, stop dulu satu ya, konsignee. Nah, konsignee. Oke. Setelah konsignee melakukan pembayaran, ada pembayaran yang mengandung dua sistem Pak. Satu uang tambangnya ke operator, satunya ke perusahaan yang lain. Yang satu lagi nih uang apa nih Pak? Uang THC Pak, THC dan paket demo. Tapi ke depan rencana kita satu ini Pak, satu pintu. Booking sekaligus biaya bongkar muat, sekaligus biaya deponya masuk ke sana. Karena ya kita kan bisnis itu kan semuanya kan dibayarkan ke shipping sebenarnya Pak. Shipping lah yang kapan dia nunjuk di siapa di sana yang APBN-nya ya shipping yang bayar ke sana. Gitu. Bukan dari masing-masing kita bayarnya ke bongkar muat kan beda-beda. Terus kita juga ada subsidi, kan ada subsidi bongkar muat juga Pak. Ya, jadi ya kita bisa lihat subsidinya ini sesuai pas nggak dengan real yang ada di lapangan. Jadi juga lebih terbuka Pak. Terus pelaku usaha tahu yang bayar di sana ternyata sudah include dengan biaya bongkar muat atau belum. Jadi nanti kan makanya di sini itu kan kelihatan Pak. Biaya bongkar muat di casnya berapa, biaya ini berapa ya nanti bisa kelihatan. Kalau biaya bongkar muat masih di dalam subsidi, nol Pak biaya bongkar muatnya nanti. Kalau di luar subsidi nanti akan muncul berapa nilai sisa yang harus dibayar untuk bongkar. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi, saya Baik dari CP Makmur Sejahtera. Ini kan dari tampilan aplikasi kan kebanyakan kan kita sebagai shipper itu pengisiannya semuanya FCL ya. Nah kalau dari sistem yang ditampilkan itu hampir keseluruhannya kan disarankan bookingan dan lain sebagainya itu kebanyakan yang berperan di sini itu konsignee ya kalau untuk FCL. Nah kalau misalnya pertama kendalanya mungkin di sana itu sinyal. Kedua mohon maaf untuk daerah-daerah sana mungkin kayak yang sistem sekarang aja yang ada untuk yang sudah paling minimal menurut saya itu sangat susah untuk diaplikasikan untuk orang-orang di sana gitu. Terus untuk kode OTP itu beberapa dari nomor telepon yang di fakta integritas sama email itu kan banyak yang nggak aktif, banyak yang nggak, orang-orang pelaku usaha di sana itu kan tua-tua, jadinya susah untuk kita konfirmasi gitu loh. Nah itu bagaimana ya nantinya ke depannya? Terima kasih. Jadi gini Pak, kita kalau yang pemahaman kami ya waktu kita berdiskusi kemarin juga udah putus ya jauh ini sebelum ini kita diskusi bahwa konsignee ini kita kembalikan ke peran pemerintah daerah yang tempat gimana untuk mendukung konsignee, gimana kolaborasi antara konsignee dengan shipper yang ditunjuk agar bisa untuk melakukan pemesanan melalui aplikasi Sitolaut. Karena yang kemarin kita juga berdiskusi, kalau masalah saya Pak Bruri juga nyampaikan ya Pak Bruri ya, sepanjang masih bisa WA, ya kemungkinan ya tersebut masih ada sinyal. Jadi kalau misalnya nggak ada sinyal, itu kita coba lihat titik-titik mana yang memang yang kurang kuat nih sinyalnya, dan itu ya tinggal bagaimana koordinasinya aja antara shipper dengan konsignee-nya sebagai penunjukan dari pemasanan pada aplikasi Sitolaut. Itu aja dari kami. Ya kalau terkait dengan email itu seyogyanya ya di email yang bersangkutan ya benar-benar dipegang sama bersangkutan ya dan dilakukan sama pemilik email tersebut sehingga semua data yang diberikan atau yang diinput itu harus benar-benar
kan valid. Dan apabila ada perubahan data, kalau nggak salah kita ada menu perubahan data nggak sih? Ada perubahan data. Nah itu bisa dilakukan perubahan. Nah ini saya rasa kalau konsen ini menunjuk shipper, biasanya kan konsen ini yang sudah memiliki hubungan erat ya antara konsen ini dengan shipper, sehingga menurut pendapat saya ya hal-hal seperti itu yang bisa dikomunikasikan antara konsen ini dan shipper. Mungkin ada mau ditambahkan dari tim IT? Mungkin menambahkan Pak Kasih. Terkait dengan konsen yang memang tidak aktif, itu memang sejak awal dulu ketika registrasi itu tidak diwajibkan email yang aktif gitu. Memang itu ada beberapa yang harus formatnya saja email tapi masih bisa masuk. Nah jika ada yang seperti yang tadi Mbak katakan bisa menghubungi helpdesk kita, nanti kita minta konfirmasi KTP siapa, bukti-bukti bahwa ini pemilik akun tersebut, nanti bisa dibantu sama helpdesk untuk perubahan ke email yang aktif. Karena yang dulu kan sebenarnya belum ada kewajiban harus email aktif, dulu hanya formatnya saja. Jika itu ada kesulitan, nanti bisa menghubungi helpdesk, nanti akan dibantu. Maksudnya itu kalau yang kode OTP-nya loh, kan kadang beberapa kan nomor teleponnya kan karena orangnya itu udah sepuh-sepuh di sana, terus habis itu kita minta kode OTP-nya susah gitu loh. Ya, terkadang mereka minta helpdesk Pak, harus minta helpdesk, nanti kita minta buktinya bahwa memang benarkah dia punya gitu, nanti KTP, NPWP kita minta untuk kalau dia lupa misalnya nomor emailnya, passwordnya yang tidak orang-orang di daerah. Ini OTP-nya OTP apa Bu? Ya OTP saya ini. OTP ketika melakukan booking, PO. Ya, tadi kita kalau terkait itu kan kita sudah bantu di helpdesk ya. Kita rasa ya proses yang sudah berjalan ini ya kita lakukan aja dengan kondisi yang saat ini. Masalah terkait kita juga tidak bisa membatasi di sana sudah tua atau sepuh atau gimana ya. Itu kembali lagi. Saya rasa kalau ibu punya komunikasi yang intens, yang baik di sana ya itu kan bisa dicarilah dan keluarnya seperti apa nih agar mempermudah komunikasi antara shipper dengan konsen ini. Itu aja. Kalau kita dari sisi kita ada helpdesk yang kapan aja bisa membantu untuk mendukung hal-hal yang menjadi kendala terhadap penerapan dari sekolah ini. Masih ada lagi? Silakan Bapak Ibu kalau masih ada lagi. Pak, saya ingin tadi terkait yang pembayaran yang dilakukan oleh konsainer. Kalau menurut saya itu saya ada sedikit yang janggal kalau menurut saya. Karena gini Pak, ketika pembayaran yang dimaksudkan adalah pembayaran break dan THC misalkan seperti itu. Yang janggal itu adalah konsainer muatan berangkat itu adanya di daerah T3B, bukan di Surabaya. Kami melakukan pembayaran THC dan break adalah untuk melakukan pengurusan DO. Mungkin kira-kira seperti itu yang sering kami lakukan selama ini seperti itu. Jadi ini dulu yang harus kita pikirkan. Kalau tujuan daripada pembayaran break ataupun THC ini dilakukan oleh konsainer karena tujuannya adalah untuk menurunkan biaya logistik agar para JPT ini membuat tarif yang masuk akal, saya lebih cenderung ke bagaimana tarif atau profit untuk berapa yang diambil oleh JPT ini kemudian diatur. Misalkan berapa persen yang harus diambil oleh JPT, saya lebih setujunya seperti itu Pak. Karena ini soalnya adalah menyangkut kita melakukan pengurusan administrasi yang kita di Surabaya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik Pak, jadi kita sebenarnya kalau
untuk apa namanya, ini kan sudah terintegrasi ya. Jadi kalau bukti pembayaran itu sudah bukti bayar, di sini kan di sistem kan sudah kelihatan kalau memang barang tersebut sudah dibayar dan sudah kelihatan siapa super yang akan melakukan pengurusan. Nah, biaya ini kita munculkan, kenapa itu biaya munculkan, biar memang konsaini ini mengetahui yang dibayar adalah hanya biaya sipernya saja. Kalau biaya THC dan biaya freight-nya sudah dibayar langsung kepada pelayaran. Jadi ya tidak ada biaya lain yang di luar biaya bongkar muat dan biaya freight yang sesuai dengan biaya di pelabuhan setempat. Jadi semuanya ya kelihatan di dalam situ laut ini, Pak. Jadi ya kita harapan konsaini memang tahu persis biaya yang dikeluarkan untuk pengangkutan ini. Kalau shipper kan tinggal datang ke ke pelayarannya, menyebutkan shippernya, ngambil bookingan dari siapa pengurusannya, kan sudah kelihatan di sistem bahwa ini sudah selesai dibayar dan bisa lakukan pengambilan di pengurusan di pelayaran. Itu Pak. Tambahan Pak. Silakan Pak. Menindaklanjuti pertanyaan sebelumnya juga, memang seharusnya kalau untuk pembayaran atau payment memang harusnya shipper atau JBT Pak. Soalnya berhubungan terkait dengan masalah perpajakan dan lain sebagainya, kan seperti itu. Jadi memang misalkan kalau konsaini yang melakukan pembayaran itu melenceng daripada fungsi JBT itu sendiri Pak. Nah kalau dibikin seperti itu ya konsaini aja JBT yang bisa tidak perlu pakai JBT. Berarti kan kita hanya perwalian atau kewajiban daripada konsaini itu sendiri Pak. Jadi mohon dinanti. JBT itu apa sebenarnya Pak? Jasa pengurusan barang untuk melakukan pengurusan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan JBT itu adalah wakil dari pemilik barang Pak. Paham itu Pak? Paham. Ya, jadi menurut saya ya wajar dong pemilik barang saya kalau mau saya bikin pesan semuanya saya bayar ke pelayaran. JBT kan tinggal mengurusi aja Pak, ngambilnya di mana, transportnya seperti apa, ya saya bayar gaya JBT-nya Pak, gaya pengirimannya saya sebagai pemilik barang. JBT melakukan pengurusan semua terhadap pengiriman saya. Jadi ya jasa untuk ngurusin Bapak pesan trackingnya, terus Bapak gaya operasional Bapak selama mengurus masalahnya silakan Bapak tagihkan. Tapi gaya pengiriman sampai hasil semua bayar kepada konsaini. Dan di pelayaran itu Pak, kalau terhadap frame itu pasti bayarnya adalah siapa yang pesan itu full bayar sesuai apa yang ditagihkan oleh pelayaran. Kalau misalnya konsaininya yang pesan langsung bayar dan disebut JBT-nya siapa, langsung JBT pas nanti perwakilan pemilik barang diserahkan dokumennya untuk melakukan pengurusan pengambilan atau penyerahan barangnya Pak. Biar agar konsaini langsung tahu Pak berapa biaya yang dikeluarkan untuk dia melakukan pengiriman barang melalui tol laut ini. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir nih Pak, silakan. Kira-kira siapa yang ingin bertanya? Masih ada lagi? Mohon dipertegas lagi Pak, untuk nanti sistem baru itu apakah jadi mohon pertegasan lagi sekali lagi Pak, untuk sistem baru itu nanti hanya konsaini yang boleh booking atau bisa dibantu oleh JBT? Oke Pak, kalau untuk FCL hanya konsaini Pak, FCL ya, LCL, JBT ya, terlepas konsaini, akunnya akun konsaini ya Pak. Ya kalau misalnya dibantu atau apa ya itu kan B2B Pak, kita nggak ada tahu-tahu masalah B2B antara konsaini dengan shipper. Tapi seyogianya pemesanan semua adalah oleh konsaini. Ya masalah B2B kepercayaan antara konsaini dengan shipper kita nggak tahu kita. Yang jelas ini pemesanan semuanya seyogianya dilakukan oleh konsaini. Ya
bagaimana antara bisnis to bisnisnya, bagaimana kepercayaan antara shipper dengan konsaini, mau bantunya sejauh mana bantuan antara konsaini dengan shipper itu kembali kepada kesepakatan antara shipper dan konsaininya. Baik Pak, pertanyaan saya tadi ini adalah ujung daripada masalah yang lebih besar di belakang. Jadi sebelumnya seperti PLN, kapasitas kapalnya cuma 20 kontainer Pak, tapi yang booking 700 kontainer. Sampai bingung yang mana yang harus divalidasi, mana yang enggak. Nah itu karena JPT-nya sendiri itu mau booking di luar batas kewajaran. Kalau konsen yang booking, kemarin saya sudah berdiskusi dengan beberapa JPT teman-teman lain bahwa kalau memang itu konsen yang booking sendiri itu adalah bookingan real sekali. Pasti itu sesuai dengan apa yang dia inginkan atau dia butuhkan. Tapi ketika JPT yang booking, semua bukan saya, bukan Mas Rudi, semua kalau JPT yang booking, mereka akan booking sebanyak-banyaknya supaya bisa dapat kesempatan validasi sebanyak-banyaknya mungkin. Nah, masalahnya ada di operator. Operator jadi bingung. Ini mau validasi yang mana? Tidak validasi yang mana? Semuanya protes. Ini membuat kami JPT Pak, yang betul-betul ingin jujur, ingin kejadian benar, menjadi sulit Pak, sulit membantu daerah untuk memenuhi kebutuhan yang seharusnya. Sekarang Pak, mungkin dari teman-teman JPT yang lain tidak terlalu banyak direcoki oleh daerah, tapi saya itu sering diprotes karena paling banyak bos sembako itu kami. Tapi ketika kami tidak dapat kuota yang pas untuk satu daerah, kuotanya tidak pas untuk sembako yang kami kirim, yang ditegur kami. Kalau JPT teman-teman lain 1-2 oke lah, mungkin mereka tidak akan dihubungi. Kami setiap poin selalu ditimbul. Kenapa ini tidak terkirim? Kenapa ini tidak terkirim? Nah, memang kami yang mempunyai kuota, enggak. Operator yang membagi. Nah ini tadi makanya saya bilang itu ujung daripada masalah yang menjadi pertanyaan tadi itu Pak. Kalau memang konsaini yang harus booking, iyalah konsaini aja yang booking, jangan kami, begitu Pak. Ya sih, sepakat Pak. Ini konsaini aja Pak yang booking Pak. Konsaini yang booking dan kan kita dapat batasi Pak 5. Kenapa tadi saya kasih itu waktu sebenarnya harus validasi 24 jam Pak? Karena kalau misalnya tidak divalidkan, semua orang boleh Pak. Berapapun banyak nih pesan. Kalau misalnya operator tidak validasi itu kan otomatis approve nih, approve 5. Karena apa Pak? Biar kalau 5 ini sudah approve, dia bisa bayar Pak. Orang bisa bayar dan bisa booking berikutnya. Kalau misalnya lebih dari itu, karena kan kita membatasi 5 Pak. 5 ini setelah misalnya dia bayar, baru dia bisa untuk booking yang berikutnya lagi. Jadi nggak bisa kayak sekarang ya, misalnya kontainer 40 pas satu kapal 40 ya pesan 40 kontainer ya, kita nggak seperti itu. Sekarang cuma batas maksimal konsaini adalah 5. Baik Pak. Sebab ini ada kasus kemarin juga Pak, ada barang yang nyampe di pelabuhan tujuan, kemudian dinas cek, ternyata akun konsaini yang dipakai itu mengaku tidak mengirim barang. Ini barangnya muncul di pelabuhan, gitu kan. Jadi memang akun itu bebas dipakai oleh siapapun. Nah itu yang kita jadi apa ya? Artinya JPT seperti kami yang ingin jujur, ingin benar, jadi kena bertanya juga. Ya. Gitu ya, biar jelas Pak, siapa yang pesan, siapa yang dapat. Kalau tak dapat kan bukan kesalahan JPT, maksud apa gitu kan? Memang dari sampai pendapatnya konsennya ya segitu. Ini memang lebih kembali ke memang biar lebih tahu aja, memang bukan JPT yang main-mainin itunya gitu ya Pak. Iya. Ya, memang harapan kami ya. Ini kalau kami Pak semua transparan Pak, tahu konsaininya siapa yang pesan langsung ya. Terlepas di belakang itu kan kalau diurut-urut pasti kelihatan Pak. Kalau konsaininya ini yang pesan, bayarnya berapa, semuanya semua lebih transparan Pak. Karena kami ini banyak cerita Pak, kalau tol laut itu mahal.
ininya sekian, biayanya sampai sekian ini ya. Kita lihat aja kalau udah kelihatan semua biaya bongkar muatnya berapa, ini kan udah ketahuan bangsa ini bayarnya berapa ya. Terlebih dari itu ya silahkan aja itu dari siapa yang ini ya bisa kelihatan lah biaya-biayanya. Ya, harapannya ini sudah disubsidi ya, ini subsidi ini terinformasikan lah kepada semua masyarakat ya. Masalah kita kerja kan semuanya sama-sama untuk sama-sama membangun lah ya, sama membantu di wilayah IKTP. Saya rasa itu saja Pak, tadi beberapa masukan terhadap aplikasi yang coba kami akomodir ya. Tadi kalau secara substansi aplikasi itu tadi supplier Pak, supplier ini saya katakan sekali lagi, secara sistem ini bisa ya dihapus ya, secara sistem bisa dihapus Pak, tapi ini berkaitan dengan kebijakan kami akan koordinasi lebih lanjut ke pimpinan dan kemudian perdagangan. Kemudian tadi penambahan banking list, kemudian untuk pelaporan ya, banking list itu sudah ada, itu di kalau pelaporan dan biayanya sudah dilaporkan semua. Kemudian terhadap nanti pembayaran semua dilakukan oleh Konsaini ya. Nanti ini kita akan coba perbaiki dari terhadap pembatasan waktu yang 14 hari barang pokok barang ini, itu tadi disarankan untuk dihapus ya, langsung seperti saat ini berjalan saja. Nanti akan kami sempurnakan Pak, nanti akan kami bikin surat nih Pak, kalau kapan ini mulai berlaku kita akan melakukan uji coba dulu Pak nanti sebelum benar-benar kita tetapkan. Tapi untuk prosesnya kita mungkin uji coba di 1 voyet atau 2 voyet dulu, voyet-voyet tertentu yang akan kita coba uji cobakan, sehingga kalau ini sudah smooth atau masih ada kendala-kendala, kita masih ada sempat untuk melakukan perbaikan, baru kita tetapkan di aturan yang baru. Jadi masa transisi masih ada Pak, jangan khawatir, kami evaluasi terus ya. Nanti pas masa transisi itulah kita lakukan penyempurnaan kembali. Saya rasa itu dulu Pak dari kami hari ini. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah mendapat banyak masukan dari Bapak Ibu sekalian. Ya mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi ya, dengan sinergi kolaborasi kita semua. Mudah-mudahan program Tol Laut ini berjalan dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ya sekali lagi sekaligus Bapak Ibu sekalian, saya juga menyampaikan bahwa mungkin hari ini saya terakhir nih komunikasi dengan Bapak Ibu karena penugasan tempat yang baru. Saya sekarang bertugas di kantor pelabuhan Patimban ya. Nanti mungkin tim Mbak Yuli tetap bersama Bapak Ibu, mungkin nanti ada Kasubdit yang mengganti saya. Jadi saya juga sekaligus mohon maaf apabila selama kita berkomunikasi terdapat hal-hal yang mungkin kurang berkenan atau kurang nyaman di Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait adanya upaya transparansi dengan aplikasi ini Pak, sejauh mana menurut pandangan Anda ini istilahnya ada kendala nggak dari penerapan aplikasi ini Pak? Kalau sejauh ini aplikasi udah berjalan dengan baik ya, tapi ya seiring berjalan butuh peningkatan dan pengembangan, sehingga kami beberapa kali ya seperti konsultasi publik lah ya, mendengarkan dari keluhan-keluhan para shipper. Akhirnya kita coba melakukan pembenahan terhadap aplikasi dan melakukan pengembangan, dan secara sistem sudah pada tahap pengembangan dan development, dan ini akan kita terapkan di 2025. Nah, sebelum ini masukan-masukan ini yang sudah kita buat di dalam pengembangan sistem ini diterapkan, kita buat kegiatan hari ini agar langsung mengena kepada pelaku usaha bisa mengetahui masukan yang telah disampaikan sebelumnya, diimplementasikan dalam aplikasi seperti apa, sehingga apabila ini dianggap sudah berjalan smooth atau sesuai dengan
masukan dari pelaku usaha ini dapat kita tingkatkan untuk diterapkan. Nah, untuk penerapan juga tidak serta-merta langsung diterapkan secara penuh, tapi nanti kita akan lakukan uji coba dulu. Setelah diuji coba mungkin apabila telah sukses dilakukan uji coba, baru kita akan terapkan dengan melakukan penyesuaian regulasi yang ada. Jadi selama ini hanya untuk sementara hanya simulasi nih, Pak? Hari ini hanya simulasi, sebelum nanti akan ditetapkan agar tujuannya agar aplikasi ini berjalan sesuai dengan harapan. Berapa lama waktu untuk itu, Pak? Kita masih penyesuaian ini sampai dengan bulan Desember, Pak, karena penerapan ini direncanakan pada 1 Januari. Pak, terkait istilahnya kesan-kesan atas kepemimpinan Pak Arief ini, Pak. Jadi ya selamat siang. Untuk program tol laut yang sudah berjalan selama 1 tahun ini, tahun anggaran 2024, kami merasa sangat puas atas pelayanan khususnya dari Bapak Kasubdit 3, Bapak Arief Agustian, di mana beliau sudah menyatakan ini adalah hari terakhir beliau bertugas, sehingga kami rasa perlu mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang sudah beliau lakukan demi suksesnya program tol laut. Ke depan kami berharap penggantinya akan berbuat yang lebih baik dari yang ada sekarang, karena rencananya pada tahun 2025 tahun anggaran yang baru itu kami akan mendapat program atau sistem baru yang diterapkan nanti mulai Januari 2025. Sekali lagi kepada Pak Arief Agustian, kami segenap Siper JPT di Surabaya mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, makasih.